Halo, ketemu lagi di Inspirasi Senja. Kali ini bersama saya Reza. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu pemilik UMKM yang namanya itu Bukan Ciki. Awalnya gimana sih Kang? Kang Rizwan itu kepikiran untuk memulai bisnis sampai kepada produk Bukan Ciki. Oke. Awalnya sih dari kuliah ya. Dulu kan kuliah merantau di Bandung gitu kan. Dulu pengen punya uang jajan lebih gitu. Nah, pertama bisnis itu gua punya rental motor. Nah, rental motor kan lu tahu sendiri kan di Bandung ya. Di kampus gua tuh banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar. Nah, dari luar dia tinggal di asrama. Udah gitu mau keliling-keliling Bandung susah tuh pakai apa? Pakai angkutan online mahal gitu kan. Nah, kepikiran buat rental motor, buka tuh rental motor. Berjalan 3 bulan rental motor tutup. Nah, tutupnya itu gara-gara biaya servisnya lebih mahal daripada pemasukan gitu, makanya tutup aja lah gitu. Nah, habis itu buka bisnis baru, bisnis konveksi baju. Karena kan dulu kan gue ikut himpunan mahasiswa gitu, mereka banyak kebutuhan kayak bikin jaket, udah gitu bikin kaos dan lain-lain lah pokoknya. Nah, kebetulan himpunan gue tuh mau bikin kaos, terus dia nyari harga murah tapi nggak tahu di mana gitu kan. Ya udah, gue dengan tantangnya, sini sama gue aja, gue tahu di mana. Padahal gue nggak tahu tuh di mana bikinnya gitu kan. Nah, udah gue modal nekat doang tuh, udah gue ambil, baru gue cari tuh konveksinya, akhirnya dapet, alhamdulillahnya gitu kan. Nah, di situ gue konveksi itu berjalan gak lama juga sih, 4 bulanan gue untuk konveksi. Tutup karena ada masalah antara gue dan si vendornya gitu. Nah, setelah itu gue rehat tuh karena gue mikirin mau ya udahlah lulus dulu kuliah gitu kan. Udah lulus kuliah baru cari duit gitu. Nah, pas mau lulus itu lagi ngerjain skripsi, gue mikir, gue lulus mau jadi apa ya, kerja susah gitu kan. Gue siap-siap lah mikirin mau bisnis apa gitu kan. Kebetulan di situ gue pas ngerjain skripsi sering makan keripik kaca gitu. Nah, makan keripik kaca enak nih gitu kan, enak, ketagihan tuh. Apa ini aja nih gue jadiin bisnis gitu kan. Oke, kalau gitu gue coba dulu lah tes pasar gitu kan. Gue bawa, karena kan ini kan keripiknya dari Bandung ya, gue bawa dulu ke Bogor karena kan gue mau jualannya di Bogor gitu. Nah, makanya gue bawa ke Bogor, gue tes dulu ke teman-teman gue. Gue tes, ada kali 15 orang, mereka bilang, enak gitu. Nah, akhirnya gue tanya ke teman gue, enak, lu nggak tahu kan belinya di mana? Iya, dia bilang nggak tahu. Dia bilang, wah cocok nih gue jadiin bisnis. Kenapa cocok? Ya minimal gue udah tahu gitu mau jualnya kemana. Minimal teman-teman gue udah pasti beli lah gitu. Akhirnya gue ngehubungin teman-teman gue nih, ada bertiga. Jadi pertama tuh bertiga, yang mau tuh duaan. Nah gitu, mau jadi partner duaan, namanya Albi sama Putra gitu. Gue ajakin mau berbisnis, mereka punya ide. Pertamanya mereka mau bisnis konveksi baju gitu. Taunya kan lagi corona ya, kalau konveksi baju corona, wah udah pasti boncos gitu kan. Siapa yang mau bikin baju saat corona kan? Lebih ke banyak orang butuh makanan. Iya gitu kan, WFH gitu kan. Benar. Nah, gua saranin kita bikin keripik kaca aja. Gua udah ngeriset gitu kan. Oh iya, boleh. Begitu pada semangat tuh. Ya udah, kita jalanin dulu aja di bulan Juli tuh. Pertama kita baru tes pasar lagi. Itu di bulan Juli tes pasar, ternyata membludak. Di September baru kita seriusin. Oke Kang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang membuat Bukan Ciki ini itu berbeda dari yang lain? Bedanya keripik kita dengan keripik lain, keripik kaca lain pasti keras. Kalau keripik ini dijamin krenyes, bikin lagi. Jadi ada jaminan. Iya, ada jaminan. Kasih jaminan. Iya. Gitu. Yang kedua, selama gua ngeriset juga kan banyaknya yang jualan keripik kaca itu pakai packagingnya ya packaging polos aja gitu kan.
ya menurut gua kan nggak menjual gitu, nggak bakal bisa masuk sampai ya supermarket besar. Nah ini kan tujuan gua kan sampai ke situ gitu, makanya kita bikin kemasannya gitu yang sangat menarik gitu, makanya kita bikin. Oke, terus Itu sih yang unik. Terus selanjutnya kalau mulai rasa ada berapa rasa awalnya? Boleh Rasa, nah rasa itu ada 3 rasa. Apa aja Yang tuh? pertama ada original, Mm-hmm. yang kedua ada pedas gurih, yang terakhir ada pedas alik. Nah si pedas alik ini emang buat pecinta-pecinta pedas doang tuh, kayak emak-emak yang mulutnya pedas. Oke, siap. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Kang. Ada nggak sih, Kang, kisah unik pas awal-awal mulai bisnis dari mungkin ada konsumen yang kayak begini nih, unik nih kayak gitu. Ada nggak? Banyak sih kalau kisah unik. Ceritain lah. Boleh. Pertama mungkin dari konsumen tuh kita pernah dapat, kita tuh kan punya dropshipper ya. Mm-mm. Nah si dropshipper ini dia punya konsumen gitu. Kalau dropshipper kan dia cuman laporin ke admin, COD-an di mana, kita yang nganter gitu kan. Nah udah ngelapor ke admin, COD-annya deket sih dari sini gitu kan, di terminal. Berangkatlah tim Bukan Ciki ke sana, bawa keripik dengan PD tuh, dia belinya 5 soalnya kan. Dateng, ada tukang angkot, wah ini yang beli tukang angkot nih gitu kan. Keripik kaca digituin tim Bukan Ciki. Terus mamang keripik kaca kan? Iya nih pasti anterin, dia langsung nembak 10.000 kan. Nah 10.000 75.000 kan mbak belinya 5 loh, bukannya 10.000 ditulisnya di Facebook 2.000-an, jadi totalnya 10.000. Enggak mbak, ini 75.000 gitu kan. Coba saya cek dulu, wah dia udah panik tuh. Udah dicek, ini mah bener 2.000-an harga di Facebook. Ya udah saya saya telepon lagi tuh dropshipper. Ternyata salah ngasih harga. Gitu. Jadi kesalahan Jadi dropshipper. panik, iya. Jadi bikin panik Bikin yang punya. panik. Iya, punya konsumennya juga panik tuh, dia nggak bisa bayar. Ya udah. Tapi akhirnya selesai itu. Akhirnya ya udah, nggak apa-apa kok, nggak usah jadi aja kalau emang nggak ada gitu. Udah akhirnya nggak jadi beli dia. Nah itu kan dari konsumen tuh ya yang pertama. Sebenarnya ada lagi nih. Jadi pernah tuh pas pertama kali kita buka, kita kebanjiran order tuh kan, sehari bisa sampai 200 piece. Nah kebetulan stok keripik tuh udah habis. Nah kalau bikin lagi, wah capek, nggak bakal kejar karena kan buat besoknya. Akhirnya kita nyari-nyari tuh di Bogor. Kita berangkat pagi, di Bogor gak ada, siangnya kita langsung berangkat ke Ciamis gitu, dapetnya di Ciamis gitu. Nah pulang ke Bogor, sampai Bogor tuh maghrib, habis maghrib langsung produksi sampai malam, sampai jam 11:30 kita baru kelar produksi buat pesanan besok. Gitu. Itu sih unik banget sih, hektik banget sih gitu. Nah Kang, dalam bisnis itu kan pasti ada naik turunnya kan ya? Iya. Nah gimana tuh Akang cara mengatasi situasi tersebut Iya. untuk tetap bisa bertahan lah? Untuk naik turun ya, itu sih jadi alasan sih kenapa gue bisnis nggak sendirian gitu, karena gue kan punya tim gitu. Nah kadang kalau misalkan bisnis kita lagi turun, kita tuh pasti brainstorm gitu, kenapa sih turunnya, kenapa gitu kan, kenapa bisa sampai kayak gitu. Nah dari situ kita baru atur strategi. Nah ini kan kita kan bertiga ya, 3 ini punya banyak strategi yang beda-beda gitu kan. Nah ini nih yang bikin ketika turun kita bisa naik lagi gitu. Jadi kita brainstorm, kita punya strategi, kita jalanin gitu. Yang penting kita ngejalanin strateginya tekun, itu aja sih. Jadi ketekunan itu paling penting. Itu poinnya, ketekunan. Terus selama memulai bisnis ini, perubahan diri apa aja sih yang Akang rasain dari sebelum berbisnis dan setelah berbisnis? Iya. Sudah mulai fokus. Perubahan sebenarnya dulu sih gue mikirnya nggak jauh ke depan. Jadi kalau gue tuh mikirnya ya udah, gue pengen seneng-seneng hari ini ya seneng-seneng aja, lo nggak tahu gue ke depannya mau gimana gitu kan. Setelah berbisnis ini, bisnis sih ngajarin gue gimana caranya kita berpikir ke depan gitu kan, gimana caranya kita menyusun
plan-plan untuk masa depan gitu. Itu sih lebih ke sekarang gue istilahnya visioner lah gitu. Istilah oke-nya. Jadi lebih bisa mempersiapkan diri ya, bikin rencana lah ya buat ke depan. Betul. Nah, oke Kang, saya mau nanya soal produknya. Ini dijualnya berapa? Itu satu kita ini? jual per piece-nya 15.000. Oh, 15? Iya, 15.000. Terus kalau boleh tahu, sehari bisa produksi berapa? Sehari kita sih nggak mainnya per hari ya. Jadi ketika misalnya dalam satu hari itu stok kita udah mencapai batas stok minimal. Nah, batas stok minimal kita itu ada di 50 piece. Nah, kita sekali produksi itu bisa sampai 200 piece gitu. Jadi kita main stok minimal. Kadang sih rata-ratanya sih seminggu kita bisa 200 piece. Oh, lumayan juga sih, Ya, 200. 150-200 lah gitu. Terus penjualan rata-rata per bulan berapa? Kalau ngomongin penjualan per bulan dirata-ratain aja kali ya. Ya, dirata-ratain aja. Kalau per bulan bisa sampai 400-500 piece lah per bulan. Tuh, lumayan juga nih, segini 15.000, kejual 400-500, untungnya gede juga. Alhamdulillah. Kalau rata-rata sebulannya bisa berapa sih keuntungan? Ya alhamdulillah lah, bisa ya beli motor bekas mah bisa lah. Ya alhamdulillah lah. Oke, siap. Terus untuk mereka nih yang mau memulai berbisnis, nah berdasarkan pengalaman Akang, apa aja sih yang harus mereka persiapkan sebelum mereka mulai terjun? Ya. Waduh, berat ya. Soalnya kan gue juga baru nih kan. Sebenarnya kalau sesuai pengalaman sih, yang pertama ada 2 kunci. Yang pertama itu tekun, yang kedua ngeyel. Itu ya menurut. Kenapa tekun pertama? Kalau tekun sih, ya kan sesuai pertanyaan tadi kan. Maksudnya kalau bisnis kan ada turun, ada naik. Nah kalau orang yang nggak tekun tuh pasti ketika turun, apa gue berhenti aja gitu kan. Nah itu tuh yang dibutuhkan oleh tekun tuh gitu. Jadi ketika kita turun, untuk naik lagi kita harus tekun gitu. Tekun menjalani strategi yang ada gitu. Membuat strategi baru, kita jalanin strateginya sebaik mungkin gitu. Itu dibutuhkan ketekunan sih. Terus untuk yang ngeyel sih, kenapa ngeyel? Kalau pengusaha nggak ngeyel sih kayaknya susah ya. Ini ngeyelnya maksudnya kalau kita punya strategi, kita harus ngeyel. Kalau strategi itu harus berhasil gitu. Oh, gitu. Gitu. Makanya harus dijalanin sampai berhasil. Itu sih. Terima kasih banyak nih Kang. Saya dapat informasi yang bermanfaat, juga bisa lebih kegambar lah kalau misal saya mau memulai berbisnis. Tapi sebelum kita tutup, saya mau nanya nih, kalau misal kita mau beli produknya ini bisa lewat apa? Bisa langsung aja di follow IG-nya @bukanciki. Nanti langsung klik di bio, nanti akan muncul ke WhatsApp admin Bukanciki. Oke, terus buka reseller juga nggak? Oh jelas, kita welcome banget buat reseller gitu kan. Siapa ini kan di zaman pandemi gini kan, ada yang butuh uang, kita sangat bisa membantu kalian gitu. Langsung aja klik di bio IG kita @bukanciki gitu. Nanti bakal ketemu admin, tanya-tanya aja sampai puas. Oke, sip. Siap. Terima kasih banyak Kang. Iya, informasinya. makasih Kang Reza. Oke. Ya, itu tadi obrolan kita bersama Kang Rizwan, pemilik UMKM Bukanciki. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga bisa memulai berbisnis. Oke, saya Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bukanciki bakal ngadain giveaway. Hadiahnya kalian bakal dapetin produk-produk dari Bukanciki. Bakal ada 3 pemenang. Syarat dan pertanyaannya ada di kolom deskripsi. Jawab di kolom komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gudang TV.